Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda lihat seorang pemimpin gitu ya, karismatik banget, idenya brilian, tapi kok perusahaannya malah kayak goyang atau bahkan gagal? Atau mungkin Anda sendiri pernah gitu merasa terikat banget sama satu proyek kesayangan sampai lupa lihat strategi besarnya. Hal ini nih, kita mau kupas tuntas bab 5 dari buku Long Shots. Judulnya aja udah bikin penasaran, Escaping the Moses Trap, atau Lolos dari Jebakan Musa. Kita bakal fokus ke gimana ikon inovasi kayak Steve Jobs, ya ampun, justru bisa kena jebakan ini. Dan ternyata pola ini juga kena ke visioner lain, kayak Juan Trippe di Pan Am atau Edwin Land di Polaroid. Iya, jebakan Musa ini menarik sekaligus bahaya ya. Ini terjadi pas ide-ide hebat, terutama yang radikal, yang disebut loon shots itu, cuma bisa jalan kalau dapat restu dari pemimpinnya, si figur Musa ini. Masalahnya, si Musa ini seringnya milih proyek ya berdasarkan suka atau nggak suka aja sama ide radikalnya. Maksudnya P-type loon shot, P untuk produk, bukan lihat kekuatan strategi pasarnya, S-type-nya. Jadinya ya gagal menjaga keseimbangan penting antara inovasi baru sama pengembangan bisnis yang udah jalan, si franchise itu. Oke. Jadi, misi kita sekarang ini kita bedah deh dinamika jebakannya, lihat contoh nyata dari Steve Jobs, ya kan, lewat Next sama awal-awal Pixar. Terus yang paling penting kita cari tahu gimana cara menghindarinya. Katanya pakai sistem mindset. Nah, apa pula itu? Yuk, kita mulai kupas lapis demi lapis. Coba kita balik dulu ke tahun 1988. Ingat peluncuran komputer Next? Wah, itu acaranya dirancang dramatis banget. Jobs sendirian di panggung gelap gitu, cuma ada komputer sama vas bunga. Terus dia demo fitur yang waktu itu rasanya kayak dari masa depan. Pesan suara, musik kualitas CD, kutipan Shakespeare instan dari optical disc. Puncaknya ada duet biola, pemain San Francisco Symphony, sama komputer Next mainin Bach. Gila, megah banget. Persep, waktu itu wah benar-benar terpukau. Sampul Newsweek aja sampai bilang Jobs mengembalikan wow ke dalam komputer. Ada lagi yang nulis, agak berlebihan mungkin ya, 8 megabyte kepuasan seksual. Tapi justru di balik kemewahan inilah masalahnya. Perayaan itu fokus ke produknya, ke teknologinya, bukan ke bisnisnya. Nah, itu dia. Next emang mesin yang indah, kuat secara teknis, nggak diragukan. Tapi harganya, aduh mahal banget. Terus pasarnya, siapa gitu yang beneran butuh komputer secanggih itu dengan harga semahal itu? Nggak jelas. Jobs ini jelas banget jatuh cinta sama P-type long shot-nya, produk radikalnya ini dia suka banget, tapi kayak yang nutup mata gitu sama S-type-nya, strategi pasarnya. Polanya mirip banget sama pola vision-nya Edwin Land, yang brilian tapi gagal, atau Boeing 747-nya Juan Trippe. Visioner sih, tapi hampir bikin Pan Am bangkrut. Fokus buta ke produk, lupa strategi. Akibatnya ya bisa ditebak sih, dan cukup pahit ya. Penjualan Next itu seret banget, lambat. Mitra retail utama mereka, namanya Businessland, malah bangkrut. Salah satu sebabnya ya karena mereka taruhan besar di Next. Investor sekelas Ross Perot aja sampai mundur tahun 91. Dia bilang, investasinya di Next itu kesalahan terbesar saya. Waduh. Serius? Ross Perot juga? Iya. Terus pendiri Next yang lain juga satu persatu cabut. Canon, investor besar lainnya, udah suntik dana terus-terusan, akhirnya nyerah juga. Next itu udah di pinggir jurang kebangkrutan. Nah, ini dia kan, contoh klasik jebakan Musa. Ide produk hebat maju cuma karena restu si Musa, si pemimpin visioner. Bukan karena analisis strategi pasar yang mateng. Coba deh bandingin sama Sun Microsystems waktu itu, yang dipimpin Scott McNealy. Mungkin produknya nggak secanggih Next ya, tapi mereka punya strategi pasar yang jelas banget. Fokus ke segmen workstation. Hasilnya, sukses besar. Penjualannya lewat 3 miliar dolar. Sementara Next, ya gitu deh. Ini pelajaran penting banget soal bahayanya terlalu cinta sama produk sendiri ya. Dan kalau kita tarik mundur lagi nih, sebenarnya bibit-bibit jebakan Musa ini udah ada waktu Jobs pertama kali di Apple. Nggak bisa dipungkiri, dia itu visioner di balik Apple II dan Macintosh. Tapi kan dia juga terkenal keras kepala, sering banget ngabaikan masukan teknis yang penting. Contoh paling sering disebut yaitu maksa Mac awal dibuat tanpa kipas pendingin dan tanpa hard drive internal. Wah, itu bikin masalah banget kan akhirnya? Belum lagi konflik internal yang sering muncul gara-gara gaya dia. Ini ironis banget nggak sih? Setelah Jobs dipaksa keluar dari Apple tahun 85, timunya John Sculley malah ngerjain perbaikan-perbaikan yang dulu ditolak Jobs. Nambahin kipas, hard drive, memori di Mac.
Terus apa yang terjadi? Penjualan Mac malah meroket. Iya, betul. Kita seringnya lihat ke belakang terus mikir Jobs itu satu-satunya jenius di balik Mac. Padahal ya, lebih rumit dari itu. Dia emang jago banget bikin P-Type Launchot, produk radikal. Tapi waktu itu, jelas dia belum bisa nyiimbangin produk sama strategi dan pasar. Menariknya, pengalaman pahit di Apple itu kayaknya belum cukup buat menyadarkan dia dari jebakan Musa ini. Oh iya, gimana tuh? Waktu keluar dari Apple, apa coba yang dia lakuin? Dia malah tertarik sama sekelompok insinyur grafis komputer yang, brilian banget di Marin County. Mereka ini bagian dari divisi komputernya Lucasfilm, punya George Lucas. Tim ini dipimpin orang hebat kayak Ed Catmull sama Alfie Ray Smith, lagi bikin komputer grafis super canggih. Jobs lihat potensi, beli bisnis mereka. Terus, lahirlah Pixar. Tapi tujuannya awal bukan animasi loh, tapi bikin komputer grafis yang lebih hebat lagi, Pixar Image Computer, atau PIC. Waduh. Jangan bilang. Nah, disinilah polanya berulang lagi. PIC ini pure type Launchot lagi, brilian secara teknis, kemampuannya luar biasa buat zamannya, tapi ya kayak Next. Harganya mahal banget dan pasarnya sempit banget. Cuma buat lembaga riset, medis, atau pemerintah tertentu aja yang mungkin beli. Kayak deja vu ya. Mesin bagus, kuat, mahal, tapi calon pembelinya dikit banget. Jobs kabarnya sampai keluarin lebih dari $50 juta dari kantong sendiri buat Pixar, terutama buat bisnis hardware ini. Sebelum akhirnya, harus ngaku kalah. Puncaknya kapan tuh? April 1990, Pixar jual divisi hardware-nya ke Vicom Systems. Ironisnya, Vicom ini bangkrut juga nggak lama kemudian. Wah. Jobs terpaksa merumahkan banyak karyawan yang dulu dia rekrut dengan semangat tinggi. Jadi kalau kita lihat periode ini, Jobs itu kayak kejebak-jebakan musuh double. Next sekarat, hardware Pixar gagal juga. Dua-duanya nunjukin betapa dia bisa jatuh cinta sama visi produknya sampai lupa atau meremehkan strategi bisnisnya. Tapi iya gitu, seringkali kan di tengah kegagalan ada benih sukses yang tumbuh. Dan itu yang terjadi di Pixar. Tim inti Pixar, dipimpin Ed Catmull, selain pusing sama hardware yang susah dijual itu, mereka juga iseng-iseng bikin film animasi pendek. Oh, kayak Luxo Junior yang lampu meja loncat-loncat itu kan? Ikonik banget. Nah, itu dia. Film-film itu awalnya cuma buat demo kemampuan software animasi mereka. Tapi justru kerjaan sampingan ini yang malah bikin Disney tertarik. Dan ya, sisanya adalah sejarah ya. Sukses luar biasa Toy Story tahun 95 mengubah segalanya. Pixar jadi studio animasi paling inovatif dan sukses. Disinilah pelajaran paling berharga muncul, katanya dari Ed Catmull ya, yang akhirnya sangat mempengaruhi cara pikir Jobs. Catmull sadar perlunya menyeimbangkan dua hal penting di studio. Persis. Catmull pakai metafora yang bagus banget. Dia bilang, studio itu harus bisa merawat ugly babies sekaligus ngasih makan the beast, sang monster. Ugly babies, maksudnya? Ugly babies ini ya ide-ide film original yang radikal, lone shots-nya dunia animasi. Awalnya mungkin aneh, belum sempurna, rapuh, kayak Toy Story atau Finding Nemo atau Up waktu masih konsep awal. Mereka butuh sabar, butuh ruang buat tumbuh, butuh dilindungi. Oke, paham. Terus The Beast-nya? Nah, The Beast, si monster ini, adalah kebutuhan buat terus bikin film yang lebih pasti untungnya. Buat jaga mesin studio tetap jalan. Seringnya ini bentuknya sequel, kayak Toy Story 2, 3, 4. Mungkin kurang orisinal ya dibanding Ugly Babies, tapi lebih bisa diandalkan secara duit. Pixar sadar, mereka nggak bisa cuma pilih salah satu. Mereka harus jadi tukang kebun yang baik. Tukang kebun, merawat dua jenis tanaman ini ya dengan cinta dan perhatian yang sama. Menarik analoginya. Iya, kuat banget analogi tukang kebun ini. Beda sama figur Musa yang cenderung pilih satu anak emas, terus yang lain diabaikan. Kemampuan menyeimbangkan Ugly Babies, Loon Shots, dan The Beast, franchise ini juga kelihatan di industri lain. Contohnya Genentech di bioteknologi. Mereka juga harus seimbangin antara bikin obat baru yang radikal dan berisiko, sama pengembangan produk lanjutan dari obat yang udah sukses. Keseimbangan dinamis, itu kuncinya. Dan kayaknya nih, kombinasi dari gagalnya Next dan hardware Pixar, ditambah lihat langsung suksesnya model tukang kebun di animasi Pixar, itu bener-bener ngubah cara pikir Steve Jobs ya. Ini yang ngebawa dia ke pemahaman yang disebut penulis sebagai system mindset. Maksudnya apa sih sebenarnya system mindset ini? Umumkan outcome mindset, fokus ke hasil. Kalau proyek gagal, pertanyaannya, kenapa gagal?
Jawabannya ya biasanya seputar produknya kemahalan lah, pasar belum siap, kompetitor lebih bagus, gitu kan. Fokus ke hasil akhir, cari kambing hitam. Oke, terus kalau sistem mindset? Nah, sistem mindset atau pola pikir sistem itu nanyanya beda. Bukan cuma kenapa hasilnya jelek, tapi bagaimana proses pengambilan keputusan kita sampai kita milih atau jalanin proyek itu. Apa yang salah atau kurang di sistem kita ngevaluasi ide. Gimana cara kita alokasi sumber daya. Gimana kita nyiimbangin antara loan shots dan franchise. Fokusnya ke perbaikan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Contohnya kayak Gary Kasparov ya, yang Grandmaster catur itu, kalau dia kalah, dia nggak cuma nangisin langkah terakhirnya, outcome. Dia bakal analisis ulang seluruh proses berpikir dia sampai ke langkah itu. Gimana dia nilai posisi, opsi apa aja yang dia pikirin, asumsi apa yang dia pakai. Betul sekali. Tujuannya buat perbaiki sistem analisis dan pengambilan keputusannya buat pertandingan berikutnya. Karena kadang keputusan bagus pun bisa aja hasilnya jelek karena apes atau resiko yang emang udah dihitung. Sebaliknya, keputusan jelek bisa aja untung hasilnya bagus. Yang penting jangka panjang, itu kualitas prosesnya. Tepat. Dan transformasi inilah yang kayaknya dialami Steve Jobs. Pas dia balik ke Apple tahun 97, dia udah jadi pemimpin yang beda. Bukan lagi Musa yang sama kayak di Next atau awal Pixar yang cuma mikirin produk. Pengalaman jatuh bangunnya, terutama pelajaran dari Pixar Animation, ngasih dia pemahaman intuitif soal pentingnya keseimbangan dan sistem. Dia kayak udah paham prinsip dasar aturan Bushville. Perlu misain seniman, long shot, sama prajurit franchise. Tapi juga jaga keseimbangan dinamis di antara keduanya lewat sistem mindset. Ini ngejelasin kenapa sukses Apple setelah Jobs balik itu fenomenal banget dan awet ya. iPod, iTunes Store, iPhone, App Store, iPad, ini bukan cuma soal produk P-Type yang brilian doang, tapi sukses itu juga ditopang sama strategi S-Type yang kuat banget, yaitu bangun ekosistem tertutup. Ingat nggak, gimana iTunes Store sama App Store awalnya ditentang keras sama industri musik dan software? Oh iya, betul. Banyak yang nggak setuju awalnya. Tapi strategi ekosistem itu terbukti jadi S-Type long shot yang jenius banget dalam jangka panjang. Jobs versi 2.0 ini bener-bener penyintesis ulung. Mampu menyeimbangin dua fase inovasi, produk radikal, dan strategi pasar yang cerdas. Sebelum kita rangkum aturannya, ada selingan menarik nih yang relevan. Soal narasi jenius tunggal versus realitas sintesis. Kisah-kisah terobosan itu kan sering disederhanain, seolah cuma hasil kerja satu orang jenius. Kita puja Newton buat gravitasi dan kalkulus, tapi sering lupa peran pemikir sebelumnya kayak Robert Hooke, Kepler, atau Leibniz yang juga nemuin kalkulus sendiri. Sama kayak Jobs dan Macintosh. Kita sering lihat dia satu-satunya kreator, padahal proyek Mac itu awalnya dimulai Jeff Raskin dengan visi beda, Jobs ambil alih terus ngubah arahnya. Paham sejarah yang lebih kaya ini bantu kita lihat kalau inovasi besar itu seringnya hasil sintesis dari banyak ide, kontribusi, bahkan kegagalan sebelumnya. Newton dan Jobs itu penyintesis hebat. Penting nih, biar kita nggak cuma nunggu Musa datang, tapi bisa aktif ngerancang sistem yang dukung terjadinya sintesis dan inovasi. Nah, dengan pemahaman itu, kita bisa rangkum pelajaran utama dari bab 5 ini yang juga nyambung sama bab-bab sebelumnya di long shots. Ada 3 aturan awal yang krusial buat kelola inovasi secara efektif dan, yang penting, buat bantu Anda lolos dari jebakan Musa. Aturan pertama, pisahkan fase. Ini penting banget. Bedakan secara sadar antara tim seniman yang ngejar ide radikal, long shots, sama tim prajurit yang fokus ke pengembangan produk atau layanan yang udah ada, franchise. Mereka butuh ukuran sukses, insentif, sama lingkungan kerja yang beda. Dan ingat, awasi blind spot Anda. 2 tipe long shot, produk P sama strategi S, itu sama pentingnya. Jangan cuma cinta sama salah satu. Oke, pisahkan fase. Aturan kedua, ciptakan keseimbangan dinamis. Nah, setelah dipisah jangan dibiarin sendiri-sendiri. Anda perlu cinta keduanya, seniman dan prajurit secara setara. Zaman jadi Musa, yang pilih kasih. Jadilah tukang kebun yang bijak, yang aktif kelola transfer ide dan pengetahuan antar kelompok. Pastikan ada jembatan komunikasi, mungkin tunjuk juara proyek, project champion, yang bisa nerjemahin bahasa kedua dunia ini. Supaya ide rapuh dari seniman bisa diadopsi dan dibesarkan oleh prajurit. Betul. Aturan ketiga, dan ini kunci utama, buat lolos dari jebakan Musa. Sebarkan sistem mindset. Jangan biarkan diskusi mandek binyalahin hasil akhir, outcome mindset. Dorong tim, Anda dan diri Anda sendiri
buat terus nanya, kenapa organisasi kita bikin pilihan kayak gini? Bagaimana proses pengambilan keputusan kita bisa diperbaiki biar lebih seimbang, lebih teliti, dan lebih efektif ke depannya? Bantu orang yang kejebak nalain hasil buat fokus ke perbaikan sistem terus-menerus. Wah, kisah jatuh bangunnya Steve Jobs dengan Next dan Pixar ini benar-benar ngasih pelajaran mendalam ya. Jebakan Musa itu nyata, mengintai pemimpin manapun, apalagi yang visioner, yang bisa begitu terpikat sama ide radikalnya sendiri, sampai lupa keseimbangan strategis dan pasar. Menjadi tukang kebun yang ngerawat seluruh ekosistem inovasi, baik bunga baru yang aneh maupun tanaman mapan yang menghasilkan, kayaknya jauh lebih bijak ya, daripada jadi Musa yang cuma peduli satu bunga favorit. Dan alat utama buat jadi tukang kebun yang efektif itu ya sistem mindset. Fokus pada perbaikan proses pengambilan keputusan, bukan cuma terobsesi sama hasil akhir sesaat. Prinsip ini relevan banget loh. Nggak cuma buat perusahaan teknologi raksasa, tapi bisa juga Anda terapkan di tim kerja Anda, proyek sampingan, atau bahkan keputusan penting di hidup pribadi. Pertanyaan reflektifnya mungkin gini, sejauh mana sih proses pengambilan keputusan Anda sendiri udah mempertimbangkan keseimbangan ini? Ada nggak kemungkinan Anda, tanpa sadar, udah terlalu jatuh cinta sama satu ide atau opsi, sampai ngabaikan alternatif lain atau gambaran strategis yang lebih luas? Pertanyaan yang menarik banget buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gimana Anda bisa secara konkret menerapkan prinsip keseimbangan ini antara ngejar hal baru yang menarik tapi berisiko dengan ngerawat dan ngembangin apa yang udah jalan baik dalam konteks kerjaan atau hidup Anda sehari-hari. Coba Anda pikirkan deh. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.